Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak, yaitu sifat lemah lembut. Seperti yang kalian ketahui bahwa sikap lemah lembut itu berarti menjaga agar sikapnya tidak menyakiti orang lain, tidak membuat tersinggung orang lain. Tutur katanya lemah lembut, maksudnya lemah lembut itu sopan dan tidak kasar. Menjaga nada suaranya tidak marah-marah, terus tidak menggunakan kekerasan. Nah, sikap lemah lembut ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang sangat meninggikan atau menjunjung tinggi kerendah hatian lemah lembutnya. Maka kita sebagai umat yang memeluk agama Islam, kita harus juga menerapkan lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam halaman 31 ini kalian bisa membacanya, terutama tentang dalil-dalil sifat lemah lembut ini. Nah, seperti yang kalian ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan sifat yang lemah lembut dan tidak kasar, meskipun kepada orang yang telah menzaliminya, Rasulullah tetap berbuat baik kepada mereka semua. Nah, di sini juga kalian bisa membaca tentang kisah orang yang lemah lembut, di mana kalian bisa mengambil ibroh atau mengambil hikmah dari cerita ini. Lalu selanjutnya pengertian tentang sederhana. Sederhana atau tidak berlebih-lebihan. Baik dalam, misalkan nih, berlebih-lebihan itu bukan hanya dalam berpakaian atau misalkan dalam gaya hidup, tetapi dalam semua aspek kalian itu harus sederhana. Nah, kayak gitu. Nah, sederhana atau tidak berlebih-lebihan atau sedang-sedang saja. Misalkan nih kalian di rumah, kalian lihat rumah orang lain atau misalkan teman kalian itu punya sepeda baru. Meskipun kalian punya sepeda, tapi kalian meminta kepada orang tua kalian ingin sepeda baru. Nah, itu adalah sikap yang berlebihan. Seharusnya kalian sederhana saja, karena sepeda itu masih bisa dipakai dan belum kelihatannya emang belum rusak. Dan jika ada yang rusak pun kalian semestinya memperbaiki, bukan langsung membeli kayak gitu. Sikap sederhana ya. Dalam berpakaian pun kita harus sederhana, karena Nabi pun seorang Nabi. Kan kalau misalkan sekarang ya kita lihat wah, kalau misalkan orang yang bajunya misalkan branded semua, terus kelihatannya itu pasti udah dicap itu orang kaya kayak gitu. Padahal Nabi pun seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Allah tawarkan kekayaan harta sebesar gunung Uhud, tetapi Rasul tidak mau dan beliau tetap memakai pakaian yang sederhana meskipun Allah telah menjanjikan bahwa Rasul itu akan masuk surga kayak gitu. Jadi sikap sederhana itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga di halaman 35 ada dalil-dalil tentang sederhana. Jadi keharusan kita berkehidupan sederhana atau tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini juga perilaku berakhlak sederhana itu ada dalam ucapan dan juga dalam tindakan atau perbuatan. Dalam ucapan artinya kalian kalau misalkan kalau misalkan berbicara itu ya nggak usah tidak usah dilebih-lebihkan atau menjaga lidah kalian agar sesuatu itu tidak berubah. Intinya kalau misalkan nih ada sebuah masalah, nah terus kalian itu membicarakan kepada orang lain melebih-lebihkan, itu nggak boleh. Terus baik dalam perbuatan juga tidak boleh, maksudnya berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Di sini tidak berlebih-lebihan membelanjakan harta, menggunakan pakaian, mengerjakan suatu pekerjaan kayak gitu. Jadi bersikap sederhana saja. Nah, lalu di sini juga tetap masih ada kisah-kisah tentang orang yang sederhana, di mana kalian dapat memetik suatu hikmah atau suatu ibroh pelajaran dari kisah-kisah ini. Nah, lalu selanjutnya adalah hemat. Tahu kan, seperti ungkapan hemat pangkal kaya adalah sesuatu yang benar sekali, bahwa dengan cara kita menghemat, kita bisa mengatur pengeluaran kita, pemasukan kita. Kalau misalkan kalian ya belum pengeluaran pemasukan belum berpikir sampai ke situ, tapi kalau misalkan nih kalian dikasih uang jajan sama orang tua, misalkan dikasih uang 10.000 atau 5.000, kalian boleh jajan. Nah, tapi jajannya misalkan nih udah dipatok jajan 3.000, nah uang yang 2.000-nya langsung ditabungkan. Nah, itu adalah salah satu sikap hemat kayak gitu. Terus di sini juga ada dalilnya tentang berakhlak hemat di halaman 40 kayak gitu. Kalian bisa lihat. Lalu kalian baca, jangan lupa kisah orang yang hemat. Mudah-mudahan itu akan memberikan motivasi lebih untuk kalian selalu menghemat di rumah kayak gitu. Hematnya juga
bukan masalah uang aja, tapi menghemat air, menghemat listrik, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran IPA ya, bahwa menghemat listrik dan menghemat air itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi jangan memboros-boroskan sumber daya alam yang telah Allah berikan atau Allah sediakan, seperti itu. Lalu optimis. Nah, optimis itu apa sih sebenarnya? Optimis itu percaya atau berkeyakinan positif, optimis, atau berpikir aku bisa nih, kayak gitu. Itu adalah salah satu yang sikap optimis. Kalau di sini diartikan sebagai sikap berharap akan adanya kebaikan. Jadi berpikirnya itu positif. Aja misalkan nih kalian lagi ada ulangan, bentar lagi kan ada ulangan nih, ada PAS. Nah, kalian di awal itu udah mikir, aku mah ada nggak ngapalin, pasti aku nanti nilainya kecil. Nah, itu adalah sikap bukan optimis, tetapi pesimis. Kalau optimis itu kayak gini, besok ada PAS. Nah, tidak hanya berpikir positif kalian bisa memenangkan atau mendapatkan nilai besar, tetapi tidak ada ikhtiarnya atau usahanya dengan belajar, harus ilmunya dengan belajar. Kalian lalu berpikir, wah saya sudah belajar nih, insya Allah untuk PAS aku mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang besar. Nah, itu adalah optimis kayak gitu. Atau misalkan kalian lagi ada seleksi tanding bola, misalkan masuk grup bola misalkan kayak gitu. Terus kalian udah ikhtiar, udah berlatih setiap hari di rumah, pokoknya secara disiplin kalian sudah berlatih, tekun dengan berlatih. Nah, kalian optimis, insya Allah aku masuk nih ke dalam grup, misalkan grup sepak bola A, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu sikap optimis. Sikap optimis ini itu emang harus sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan berpikir positif, kehidupan, jadi nanti itu kan otak merangsang nih ya. Kalau misalkan otak merangsang sesuatu yang baik, nanti kesehatan pada tubuh kita pun akan baik kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita iri kepada orang lain, terus berpikiran pesimis atau tidak optimis, nah nanti itu bakal berpengaruh kepada tubuh kita. Salah satunya bisa sakit, bisa apa kayak gitu. Nah, di sini juga ada dalil tentang optimis. Jadi bukan sekadar ibu memberitahukan kepada kalian nih bahwa optimis saja, tapi dalam hadisnya juga atau dalam Al-Quran juga ada bahwa kita itu harus berpikiran positif kayak gitu atau optimis kayak gitu. Di sini juga ada kisah orang yang optimis, akan kalian baca, semoga dapat memberikan gambaran motivasi lebih untuk kalian bisa selalu optimis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bertanggung jawab nih, kalau bertanggung jawab ya, di sekolah juga kadang Pak Nasir suka bilang bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab atau jadi menanggung segala sesuatunya, konsekuen. Jadi kalau misalkan kalian nih mengerjakan soal PAS, mengisinya, nah nanti terus misalkan nilai kalian itu 100, nanti ketika ibu tanya, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan nilai 100 itu melihat dengan kemampuan yang nanti misalkan ibu tanyakan langsung kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tanggung jawabnya. Kayak misalkan kalian sekarang udah di kelas 4. Oh, karena kalian sudah ada di kelas 4, otomatis kalian harus bertanggung jawab dengan segala sesuatunya, baik itu dalam sikapnya, sikap kelas 4 nya harus kayak gimana nih. Jangan sampai sikap kelas 4 tapi sikapnya masih kelas 3, masih kelas 2, masih kelas 1. Terus dalam pekerjaan tugas nih, semakin tinggi kelas kalian, maka semakin banyak tanggung jawab yang harus kalian emban kayak gitu. Nah, di sini juga ada tentang dalil tentang bertanggung jawab. Lalu ada juga kisah-kisah tentang orang yang bertanggung jawab seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian baca kembali, lalu isi latihannya di halaman 50 sampai 52 untuk latihan soal dalam PAS nanti, ujian DTA nanti kayak gitu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.